wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Video kali ini untuk mata kuliah English Language Teaching Media. So, in our second meeting ya, Miss Yesi akan bahas tentang media pembelajaran, concept of media, definition of media, and why the media is very important for teaching and learning process. Video ini sengaja bisa saya sampaikan dalam bahasa supaya nanti lebih mudah memahami, tapi untuk tugas bisa saya minta ini dikerjakan dalam English, okay? Pertama kita akan lihat tentang definisi media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah atau perantara atau pengantar. Nah, untuk definisi yang kedua ini kita lihat lagi dari Association of Education and Communication Technology alias AECT. Ini bukunya tahun 1986 halaman page 43 ya. Menurut AECT, media adalah sistem transmisi bahan dan peralatan yang tersedia untuk menyampaikan pesan tertentu. Sedangkan menurut pendapat lain, ini menurut Suranto di bukunya tahun 2005 page 18 halaman 18, media sendiri adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Jadi dari seorang kepada orang yang akan menerima pesan tersebut. Sedangkan menurut Trini Prastati tahun 2005, ini memberikan definisi media itu sendiri sebagai apa saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Jadi banyak ya dari bahasa Latin menurut AECT, kemudian menurut si Suranto dan menurut Trini Prastati. Oke, kita ke berikutnya. Nah, apa itu media pembelajaran ya? Secara umum, media pembelajaran ini adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Jadi ingat ya, alat peraga atau alat bantu untuk proses belajar mengajar. Jadi media itu sendiri bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, itulah kita gunakan media. Mengapa media pembelajaran itu penting ya? Sebagai posisi dalam dunia pembelajaran ya, posisi media itu sendiri dapat dikatakan sebagai hal sesuatu yang penting karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dari suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting. Salah satu komponen sistem pembelajaran tanpa media ya komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Nah, media pembelajaran itu sendiri ya memiliki komponen integral dari suatu sistem pembelajaran. Jadi tadi Miss Sisi bilang bagaimana cara menciptakan pembelajaran efektif, tentu saja kita menggunakan media ya. Makanya media itu cukup penting posisinya dalam pembelajaran. Kemudian lanjut ya. Perkembangan media sendiri dalam dunia pembelajaran ya, pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Jadi kalau dulu itu masih teacher center. Nah, dalam perkembangan selanjutnya sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pectus atau dunia tergambar dalam bahasa kita. Yang diterbitkan pertama kali itu tahun 1657. Penulisan buku ini dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Nah, dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera. Jadi ada indera penciuman, penglihatan, pendengaran ya, terutama indera pandang dan dengar.
Jadi awalnya itu adalah teacher center, kemudian ada buku, kemudian buku bergambar ya yang dibuat oleh si Amos Comenius. Kemudian orang pendidik mulai berpikir apalagi ya selain buku bergambar ini. Nah, disitulah mereka memikirkan bagaimana cara membuat media pembelajaran yang bisa merangsang semua indera, terutama indera pendengar dan indera penglihatan alias audiovisual. Kalau dilihat ya sini, nah kita bicarakan lagi yang tadi ya, pada mulanya media ini hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar. Kalau dalam bahasa pembelajaran itu adalah teaching aids ya. Nih, kalau dilihat dulu itu media hanya sebagai alat bantu mengajar. Alat bantu yang dipakai ini hanya sebatas visual, bisa dilihat. Misalnya menggunakan modelnya model yang visual, menggunakan objek yang visual. Kalau ada alat-alat lain, alat bantu lain yang secara visual tidak ada audionya. Kemudian yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Dulu diharapkan seperti itu ya. Dengan adanya model, objek, dan alat-alat lain ini diharapkan ya peserta didik mampu memiliki pengalaman yang konkret, termotivasi untuk belajar, serta mempertinggi daya serap mereka terhadap suatu pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Namun, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual, kurang memperhatikan aspek desain terhadap pengembangan pembelajaran tersebut atau instruction, produksi, dan evaluasinya. Nah, itu ya. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan nama atau istilah audiovisual, atau dalam ilmu pembelajarannya audiovisual aids atau AVA. Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Ejerdell menuliskan dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan dengan kerucut pengalaman Ejerdell alias Ejerdell Count of Experience. Nah, untuk segmennya ya, segmen yang pertama, segmen nomor 1 ya, tugas segmen yang nomor 1 ya, poin 1 itu silakan Ananda berikan contoh alat bantu mengajar yang secara visual dalam segi model, objek, dan alat-alat lainnya. Jadi model yang bisa visual apa, objek secara visual apa, alat-alat yang hanya bisa digunakan secara visual apa. Kemudian untuk masing-masing model, objek, dan alat ini tolong diberi keterangan. Kalau model misalnya model apa, ini untuk mata pelajaran apa, kemudian kenapa ini digunakan waktu itu, kemudian objek apa untuk mata pelajaran apa, dan alat-alat lain. Misal kalau alat mungkin seperti bola ya, ball ini digunakannya untuk apa, untuk mata pelajaran apa, cocoknya untuk apa. Oke, itu salah satu contoh. Jadi untuk tugas nomor 1, berikan contoh dan jelaskan masing-masing contoh tersebut. Contoh dari alat bantu visual secara model, objek, dan alat-alat lain. Jadi itu ada jawabannya ABC ya. Kalau bisa sih lebih contohnya dari 10 ya. Nanti jelaskan ini cocok untuk mata pelajaran apa, kemudian fungsinya untuk apa. Oke, itu untuk number 1. Kemudian kita ke kerucutnya, kerucut pengalaman Ejerdell. Di sini terlihat, kalau kita lihat dari bawah, kita baca dari bawah ya, segitiganya ini. Itu dimulai dari pengalaman yang bertujuan. Kalau di sini keterangannya ada manual, ya secara manual. Berarti di sini masih teacher center, guru yang menjelaskan ya pengalaman yang bertujuan. Di sini nanti ada tugas lagi, ini tugas untuk yang nomor 2 ya. Jadi Ananda di rumah ya, you jelaskan ini masing-masing contohnya apa, kemudian ini cocok untuk mata pelajaran apa, kemudian kalau dulu secara mungkin masih visual, begini cara penggunaan medianya, kalau sekarang harusnya bagaimana di era yang sudah modern dan teknologi yang sudah maju ini, secara audiovisual ini diapakan. Nah,
Nih, itu contohnya ya, pengalaman yang bertujuan yang dibuat secara manual ini apa contohnya. Kemudian ini ada pengalaman yang logis ya. Ini kalau di sini keterangannya ada model, objek dan specimen. Model, objek, and specimen. Nah, kira-kira model apa yang zaman dahulu yang digunakan secara visual, kemudian untuk mata pelajaran apa, kemudian ini sekarang harusnya bagaimana? Kemudian pengalaman yang didramatisasi. Nah, di sini ada lagi keterangannya. Ada wayang, skrip, atau drama. Nah, ini. Kalau dulu misalnya bagaimana medianya, ini untuk mata pelajaran apa, kemudian sekarang harusnya bagaimana. Nah, kemudian ada demonstrasi, ada dharma wisata, pameran, televisi, film, ada rekaman radio, simbol visual, dan simbol verbal. Nah, di sini nanti Anda jelaskan ya, jelaskan di rumah. Kalau ini contohnya film ini untuk mata pelajaran apa kira-kira yang cocok. Kalau dulu bagaimana medianya kalau kita bahas tentang film ini, atau secara diskusi aja. Kalau sekarang gimana, mungkin menayangkan filmnya, mungkin dipilih film-film yang bagus, yang menarik, yang ada pendidikannya ya. Jadi nanti dijelaskan ini untuk tugas nomor 2. Jadi nomor 1 berikan contoh media secara visual, baik dari segi model. Kalau model apa aja yang bisa secara visual. Kalau dia itu tadi objek apa yang bisa visual. Kemudian kalau alat-alat alat-alat yang bisa visual. Ini contohnya apa. Kemudian yang kedua itu tadi jelaskan masing-masing kerucut ini dengan contoh. Kalau misalnya ini kita mulai dengan pengalaman yang bertujuan. Kalau dulu mungkin masih dengan teacher center, kemudian ini mata pelajaran apa yang sekiranya dengan teacher center, ambil saja contoh satu pelajaran, kemudian nanti jelaskan kalau dulu bagaimana, kalau sekarang bagaimana. Oke? 2 aja tugasnya, tapi lumayan ribet juga. Oke? Ini ditulis dalam bahasa Inggris ya. Nah, pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Pada tahun 1960 sampai 1965, orang-orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku atau behaviorism theory dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem alias system approach ya mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini didorong atau digunakan menggunakan media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dan memusatkan perhatian pada siswa. Jadi sekarang itu student center bukan teacher center lagi. Jadi kalau sekarang ada communicative approach, jadi udah banyak ya. Kalau pelajarannya sudah ada di ini kayaknya mata kuliahnya LTE ya, Language Teaching for Young Learners atau apa. Jadi ada di situ beberapa pendekatan approach ya kepada student, 9 kalau tidak salah. Kalau dulu masih ada behaviorism, kemudian system approach. Kalau sekarang sudah banyak istilahnya, ada communicative approach dan lain-lain, itu sudah bagus ya. Jadi ini ada kaitannya pasti dengan mata kuliah lain. Oke, jadi jangan lupa kerjakan tugasnya cuma 2 itu. Kemudian silakan kumpulkan pada link yang sudah disediakan dan kumpulkan tepat waktu. Don't forget to like, comment, and subscribe and share to your friend. Thank you for your watching. Bye and see you in the next video.